Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat selalu dan dimurahkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang statistika data tunggal dalam matematika. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu statistika? Nah, statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menatakan data, bagaimana menyajikan data, bagaimana menganalisiskan data, dan menginterpretasikan data sehingga menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Nah, contoh statistika dalam kehidupan sehari-hari seperti mengumpulkan data siswa, misalnya mana siswa yang berprestasi dan mana yang tidak berprestasi. Nah, itu tadilah pengertian statistika. Nah, selanjutnya data tunggal. Teman-teman tahu nggak apa itu data tunggal? Nah, data tunggal adalah data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Kayak gini contohnya teman-teman. Seperti 5, 4, 7, 4, 6, 3, 7, 8. Nah, pada statistika data tunggal ini terbagi menjadi 9 istilah seperti mean, modus, median, jangkauan, kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Wah, banyak juga ya. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang mean, modus, median, dan jangkauan. Statistika data tunggal yang pertama adalah mean. Mean disebut juga sebagai rata-rata atau rataan hitung, yang merupakan rata-rata nilai hasil hitung. Maksudnya, nilai rata-rata yang muncul apabila seluruh data dijumlahkan dan dibagikan sama rata sesuai jumlah data yang ada. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, nilai rata-rata ulangan matematikamu selama semester 1 di kelas 10. Ayo, nilai rata-ratanya bagus gak? Atau ada yang justru masih penasaran gimana cara menghitungnya? Nah, buat yang masih belum tahu, nih ada rumus yang bisa kamu pakai untuk menghitung rata-rata. Lihat rumus di bawah ini ya. Nah, berdasarkan rumus di bawah ini, mean bisa digunakan dengan cara menjumlahkan semua data, lalu hasilnya dibagi dengan banyaknya data yang ada. Contohnya, misalnya kamu mempunyai nilai rata-rata ulangan matematika selama semester 1 di kelas 10, yaitu 90, 70, 80, 70, 75, 60, 70, dan 100. Jadi, cara penyelesaiannya yaitu menjumlahkan semua nilai-nilai, lalu hasilnya dibagi dengan banyaknya nilai yang ada. Dengan rumus, rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 ditambah X6 ditambah X7 ditambah X8 dibagi N. Lalu kita masukkan nilai-nilai matematika tadi. 90 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 100. Lalu dibagi dengan banyaknya nilai-nilai tadi, yaitu 8. Maka hasil yang kita peroleh adalah 76,87. Jadi, nilai rata-rata ulangan matematika selama semester 1 di kelas 10 adalah 76,87. Mudah kan teman-teman? Selanjutnya yang kedua adalah modus.
Modus yang dimaksud di sini bukan modus kriminal atau modus yang gebetan ya teman-teman. Modus dalam statistika adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar di antara data-data yang lain. Nah, sekarang coba kamu tebak ya, kalau di antara data-data tunggal ini ada 6, ada 7, 6, 5, 6, 7, 4, dan 6. Di antara data-data tersebut, modus yang kita dapat adalah 6, karena 6 merupakan data yang paling sering muncul dengan frekuensi sebesar 4. Selanjutnya kita bahas median. Median itu adalah nilai tengah. Kamu tahu nggak sih untuk menentukan median? Median ini terbagi menjadi 2 kasus yang harus diperhatikan. Kasus yang pertama, median untuk data ganjil. Yang kedua, median untuk data genap. Kenapa dibagi 2 kasus? Karena rumus yang dipakai untuk menghitungnya itu berbeda ya guys. Seperti apa sih rumusnya? Rumus yang pertama adalah rumus median untuk data ganjil. Median sama dengan banyaknya data ditambah 1 dibagi 2. Rumus yang kedua yaitu median untuk data genap. Median sama dengan banyaknya data dibagi 2 ditambah banyaknya data bagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Contoh soal median. Median dari data tunggal 7, 6, 5, 3, 4, 2, 7, 6, 7 adalah cara menghitung median. Kita harus mengurutkan terlebih dahulu data yang ada dari nilai terkecil hingga nilai yang terbesar. Jika diurutkan, maka data akan menjadi seperti ini teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7. Lalu banyaknya data tersebut adalah 9 karena 9 merupakan data ganjil teman-teman. Jadi kita merumuskan median untuk data ganjil seperti di bawah ini. Dengan rumus median sama dengan banyaknya data ditambah 1 dibagi 2. Lalu kita masukkan banyaknya data tersebut, yaitu 9 ditambah 1 dibagi 2, maka hasilnya 5 atau data yang kelima. Jadi, median atau nilai tengah dari data tunggal tersebut adalah data yang kelima. Data yang kelima yaitu 6. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jangkauan. Jangkauan disebut dengan range, yang artinya nilai data yang paling besar dan nilai data yang paling kecil. Jadi, jangkauan ini digunakan untuk menghitung selisih nilai tertinggi dan nilai terkecil dalam suatu kelompok data tersebut. Oleh karena itu, rumus yang digunakan untuk menghitung jangkauan adalah jangkauan sama dengan nilai maksimal dikurang nilai minimum, atau nilai yang tertinggi dikurang nilai yang terendah. Dengan contoh, hitunglah jangkauan dari data tunggal di bawah ini: 2, 3, 10, 8, 2, 3, 5, 6, 7, 3, 10. Nah, jadi cara penyelesaiannya yaitu dengan rumus nilai maksimum dikurang nilai minimum. Jadi, data terbesar atau data maksimum dari data tersebut adalah 10, sedangkan data terkecilnya atau nilai minimumnya adalah 2. Maka, jangkauan dari data tunggal tersebut adalah 10 dikurang 2, yaitu 8. Sekian dari pembahasan saya. Apabila ada kesalahan atau kehilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.